Hari ini kita kelompok 10 akan mempresentasikan tentang struktur pasar monopoli. Dengan anggota kelompok yang pertama, Lintang Mei, NIM 303, kedua Erika dengan NIM 621, yang ketiga ada Irsyad Satrio dengan NIM 622, yang keempat ada Aina Salsa dengan NIM 628, yang kelima ada Dini Irfan dengan NIM 638. Nah, monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Ada beberapa ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, dalam industri hanya terdapat sebuah perusahaan. Yang kedua, produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Yang ketiga, ada perusahaan baru sulit memasuki industri. Yang keempat, perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga atau price maker. Yang kelima atau yang terakhir, ada promosi iklan kurang diperlukan. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli. Yang pertama, memiliki sumber daya yang unik. Yang kedua, perusahaan menikmati skala ekonomis. Yang ketiga, mendapatkan hak monopoli dari pemerintah. Dan yang keempat, hak paten dan hak cipta. Yang terakhir ada hak usaha eksklusif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu maksimasi keuntungan. Yang pertama itu pendekatan total atau total upfront, yang dimana dicapai jika selisih penjualan total atau TR dengan biaya total TC memiliki nilai positif terbesar. Yang kedua itu pendekatan marginal, yaitu marginal project, yang dicapai jika MR sama dengan MC atau MR dikurangi MC menghasilkan angka positif ini dan MC sedang meningkat. Next. Selanjutnya itu tabel produksi ongkos atau hasil penjualan dan keuntungan perusahaan monopoli. Yaitu di mana keuntungan maksimum yang pertama itu pendekatan total dicapai pada tingkat penjualan 4 unit dengan laba 2.300. Kedua itu pendekatan marginal dicapai pada tingkat penjualan 4 unit karena selisih MR dan MC sebesar penjualan 4 unit penjualan 4 unit karena selisih MR dan MC sebesar 300 atau terkecil dinilai MC dalam keadaan meningkat. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Maksimal keuntungan dalam kurva dapat dilihat dalam tabel di bawah. Pendekatan total itu ada MC, AC, dan D sama dengan R. Untuk maksimal keuntungan dalam kurva pendekatan marginal dapat dilihat di tabel bawah tersebut, yaitu CC, TR memiliki keuntungan maksimum. Next. Kurva MC bukanlah kurva penawaran. Dalam perusahaan monopoli, antar perusahaan dalam pasar lainnya yang kurva permintaannya bergerak menurun ke kanan bawah, kurva penawarannya tidak dapat ditunjukkan karena tidak terdapat sifat hubungan yang tetap di antara harga dan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Diskriminasi harga dalam monopoli. Satu, menjual outputnya di dua pasar yang berbeda. Dua, sifat permintaan di dua pasar harus berbeda. Next. Syarat-syarat diskriminasi harga. Barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Sifat barang atau jasa memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Sifat dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar harus berbeda. Kebijakan diskriminasi harga tidak membutuhkan biaya yang melebihi keuntungan kebijakan tersebut. Produsen dapat mengeksploitasi sikap tidak rasional konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya ini ada contoh kebijakan diskriminasi harga, yaitu penetapan tarif listrik yang berbeda oleh PLN, tarif yang berbeda yang ditetapkan oleh dokter, konsultan akuntansi, konsultan hukum, dan lain-lain, dan juga kebijakan harga domestik dan harga di pasar luar negeri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.